Teteskan darah kalian masing-masing ke dalam botol, lalu oleskan sebagian pada kertas putih, kecil, gulung, dan masukkan ke dalam botol yang sama sebelum disumbat erat dan dilempar ke laut lepas. Kata-kata itu terus terngiang di telinga 3 sahabat yang sedang berkumpul di sebuah warung, tempat biasa mereka bertemu dan menghabiskan waktu setelah kehilangan pekerjaan. Keadaan ekonomi makin sulit, banyak perusahaan yang bangkrut dan terpaksa merumahkan ratusan, bahkan ribuan karyawan, termasuk Bjong, Vikram, dan Cui. Ya, begitu mereka biasa dipanggil. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita sebaiknya mengikuti apa yang dikatakan wanita itu? Bjong bertanya sambil mengepulkan asap rokoknya. Entahlah, aku sendiri masih ragu-ragu. Vikram menjawab pelan. Cui yang selama ini hanya diam mendengarkan, akhirnya ikut menimpali. Tapi menurutku, tak ada salahnya jika kita coba melakukan hal itu. Tak akan ada ruginya, bukan? Jong mengangguk-anggukan kepalanya. Asap putih mengepul dari rokoknya yang sudah tinggal setengah. Lalu ia menepuk punggung Cui. Baiklah, kita akan melakukannya malam ini juga. Cui tersenyum lega. Sementara itu, Vikram tidak mengatakan apa-apa. Ia sebetulnya tidak begitu menyetujui usul kedua temannya untuk mencari kekayaan dengan cara mistis. Tetapi, tak enak rasanya jika ia menentang mereka. Selama ini, mereka bertiga selalu bersama, baik dalam suka maupun duka. Malam ini, ia akan menjadi bagian dalam kebersamaan mereka. Ombak bergulung-gulung, berdebur memecah pantai. Suaranya yang gemuruh diiringi jerit pekik burung laut, menambah kesan misterius. Malam yang dingin. Jong, Vikram, dan Cui baru saja tiba di pantai berbatu itu. Tempat yang jarang dikunjungi orang, bukan saja karena sangat terpencil, tetapi juga ombaknya yang besar dan ganas membuat takut orang-orang yang ingin berenang di situ. Sepertinya inilah saatnya, Cui berkata sambil melirik arloji murah di pergelangan tangannya. Waktu tepat menunjukkan pukul 12 malam. Jong mengeluarkan silet dari saku kemejanya, membuat sayatan kecil pada ujung jari manisnya. Darah segar mulai menetes ke dalam botol kecil yang dipegang Vikram. Setelah dirasa cukup, ia mengoleskan sedikit darahnya pada kertas kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Cui dan Vikram melakukan hal yang sama. Mereka bergiliran menyayat sedikit ujung jari manis, membiarkan darah segar menetes ke dalam botol, lalu mengoleskan sedikit darah ke kertas tersebut. Setelah selesai, Jong memasukkan kertas yang sudah ternoda darah ke dalam botol yang berisi campuran darah mereka. Ia menyumbat erat botol kecil itu dan berjalan menghampiri laut. Kedua temannya menunggu di pantai, mengikuti langkah Jong dengan tatapan tajam mata mereka. Bijong berjalan semakin menjauhi daratan. Air pasang kini telah menggenangi pahanya. Tanpa ragu, ia melemparkan botol tersebut jauh-jauh ke tengah laut. Hari sudah menjelang pagi, semburat sinar mentari menaburkan kilau keemasannya di permukaan laut yang tenang. Pagi itu, Bijong dan kedua temannya tampak masih terlelap. Gemerisik dedaunan dan ranting pohon di atas mereka perlahan memaksa Vikram membuka mata. Ia segera membangunkan Bijong dan Cui yang masih terhanyut dalam mimpi mereka. Mereka pun terbangun, lalu berjalan menyusuri tepi pantai. Mereka bertiga tampak sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, Cui berseru kegirangan, memanggil kedua orang temannya. Aku menemukannya. Lihat, bukankah ini botol yang tadi malam kita lempar ke tengah laut? Kita telah menemukannya. Jong dan Vikram segera menghampirinya.
Vikram mengambil botol tersebut, melihatnya dengan saksama. Ya, betul, tapi aneh sekali. Tidak ada darah lagi di dalamnya, padahal kertas itu masih ada. Botol ini tidak mungkin bocor, karena kertasnya tampak masih kering. Perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Jong tak sabar lagi, direbutnya botol tersebut dari tangan Vikram. Dibuka sumbat yang menutup rapat. Teman-temannya menahan napas ketika Jong mengeluarkan kertas dari dalam botol, perlahan membuka gulungannya. Tak ada lagi noda darah pada kertas, helaian kertasnya terlihat putih dan bersih. Jong menghampiri tepi laut, membiarkan ombak laut menjilati kertas itu. Beberapa saat kemudian, hal yang paling mustahil terjadi di depan 3 pasang mata para sahabat itu. Pelan dan pasti, 4 buah angka mulai terlihat di atas kertas yang kosong tersebut. 5, 4, 1, 6. Jong dan Cui segera membuka halaman koran bagian tengah. Tampang mereka serius sekali, mata mereka terpaku pada sebuah kolom kecil di pojok kanan atas. 5, 4, 1, 6. Angka yang mereka pasang kemarin memenangkan hadiah utama Lotre Nasional. Mereka saling berpandangan, senyum licik penuh kemenangan terukir di wajah mereka, sebelum akhirnya mereka berteriak gembira dan saling berpelukan. Impian mereka selama ini untuk memperoleh kekayaan berlimpah sudah di depan mata. Mobil mewah, villa, jalan-jalan ke luar negeri, emas, berlian, dan sebagainya. Hari misteri itu tiba. Orang-orang menutup hidung ketika polisi mengangkat jenazah salah satu putra, Jong, yang hilang dalam air sebelum memasukkannya ke dalam ambulans di tepi pantai. Wajahnya hampir tak bisa dikenali lagi, tubuhnya membengkak dan tak utuh. Kematian anak itu mungkin akibat dimakan oleh binatang laut. Dia menghilang selama beberapa hari sewaktu berenang di perairan lepas bersama adiknya. Yang mengejutkan, sampai saat ini jasad adiknya masih belum ditemukan. Beberapa hari kemudian, istri Jong yang tak kuat menanggung penderitaan ditemukan tewas. Tubuhnya mengambang di permukaan sungai, kepalanya hancur hampir tak berbentuk, sekujur tubuhnya memar akibat benturan benda keras di sekitar sungai. Menurut saksi mata, sebelumnya wanita malang itu terlihat mondar-mandir dengan pandangan hampa, kemudian memanjat pagar jembatan dan terjun bebas ke sungai, sehingga kepalanya luka parah terbentur batu di dasar sungai. Perhiasan mahal masih melekat di tubuhnya saat orang-orang menemukannya. Jong sangat terpukul dan harus menghuni rumah sakit jiwa. Beberapa perawat kerap kali memergokinya sedang melempar-lemparkan botol kosong ke dalam bak air sambil berteriak dan tertawa-tawa. Tak lama setelah kejadian itu, Cui tersiram air panas sewaktu sedang memasak. Sekujur tubuhnya melepuh. Dia dirawat di rumah sakit setempat selama beberapa hari. Lukanya parah dan menimbulkan infeksi. Dia tak dapat bertahan dan mengembuskan napas terakhirnya. Kejadian sama juga dialami Vikram. Meskipun tak sepenuhnya mengikuti permainan maut kedua temannya, dia tak luput dari musibah. Secara tiba-tiba, dia terpleset sewaktu menyeberang jalan raya di tengah hujan deras. Sebuah mobil yang melintas tak bisa lagi menghindarinya dan menggilas kedua kakinya hingga hancur. Sopir mobil mengakui pandangannya tertutup rinai hujan yang sangat deras, namun dia selamat setelah seseorang bergegas membawanya ke rumah sakit terdekat. Tak seorang pun mengetahui mengapa ketiga sahabat ini mengalami musibah yang sangat mengerikan secara hampir bersamaan. Semua musibah disebabkan oleh air. Air mistis itu memberikan apa yang mereka bertiga inginkan dan menuntut imbalan atas apa yang telah mereka peroleh. Ke air, mereka telah mengantarkan darahnya. Air pula yang telah meniupkan siulan kematian